Jumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 29 September 2023, gereja memperingati atau merayakan pesta para malaikat agung yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Shalom Agus CCSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara Alkitabiah, tiga malaikat agung ini masing-masing ditunjukkan dengan peranannya yang khas atau yang khusus. Malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Malaikat Mikael, saudari-saudara, penghulu para malaikat, panglima bala tentara sorgawi yang berperang melawan kekuatan gelap atau kekuatan kegelapan. Kita bisa temukan itu dalam kitab Daniel bab 12 ayat 1 dan juga kitab Wahyu bab 12 ayat 7. Kemudian malaikat Gabriel, dia tampil sebagai ibaratnya mulut Allah yang memberi penerangan budi, yang membawa warta tertentu kepada orang-orang pilihan Allah. Maka bisa kita temukan dalam kitab Daniel bab 8 ayat 16 sampai 17, bab 9 ayat 21 sampai 23, dan tentu Injil Lukas bab 1 ayat 11 sampai 20 dan 26 sampai 38. Gabriel membawa kabar gembira kepada Maria. Sedangkan malaikat Rafael, saudara-saudari, diutus Allah untuk menolong orang-orang yang sakit. Mereka yang dikuasai oleh iblis jahat sehingga membawa pembebasan. Kita temukan dalam kitab Tobit bab 3 ayat 17, 8 ayat 3, 12 ayat 15. Sedangkan malaikat Rafael, malaikat yang ketiga, dia menyebut diri sebagai salah satu dari 7 malaikat yang melayani di hadapan Allah yang mulia. Tentang 7 malaikat itu dapat kita temukan dalam kitab Wahyu bab 8 ayat 2 dan ayat 6. Singkatnya saudari-saudara, malaikat yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan berperanan besar di dalam melindungi umat manusia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, keberadaan para malaikat ini diteguhkan oleh Yesus dalam dialognya, pembicaraannya dengan Natanael dalam Injil tadi. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat
turun naik kepada anak manusia. Ungkapan Yesus, saudara-saudari, ungkapannya tadi mengingatkan kita akan penglihatan Yakub yang melarikan diri dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 12. Yakub diberkati Allah dan diberi penglihatan keagungannya. Natanael dijanjikan Yesus untuk melihat keagungan itu, maka dia memanggil Natanael menjadi muridnya. Dengan demikian kita menemukan pesan bahwa orang-orang yang dipilih Allah akan menerima karunia agung yang memang disiapkan oleh Allah bagi mereka. Saudara-saudara, umat beriman terkasih merayakan pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Berarti kita merayakan berkat Allah bagi orang-orang pilihannya. Kita semua orang-orang pilihan Tuhan, dipanggil, diutus oleh Tuhan. Kita diberi iman akan keselamatan kekal yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Kita diinspirasi, diberdayakan oleh Roh Kudus untuk turut serta dalam karya penyelamatan dunia itu. Kita tidak lagi menjadi manusia berdosa yang diselamatkan, tetapi menjadi rekan-rekan kerja Allah untuk membarui dunia. Untuk itulah Tuhan menghadirkan penolong, para malaikat yang mendampingi kita dalam menghadapi kuasa kegelapan yang selalu mau menghancurkan iman kita, iman manusia, yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Menyadari kuasa ilahi ini, saudari-saudara yang terkasih, betapa kita mesti senantiasa tidak perlu cemas menjalani hidup ini, namun dengan penuh sukacita, dengan penuh ketekunan menjalaninya. Karena Tuhan menyertai kita dengan macam-macam cara, dengan macam-macam sarana, dengan kehadiran tokoh-tokoh, bukan hanya Roh Kudus, tapi juga kehadiran para malaikat yang menyertai perjalanan hidup kita. Rasanya kita perlu bersyukur bahwa melalui para malaikat agung, kita diberi pertolongan dalam pengalaman yang mendasar untuk percaya dan berharap kepada Allah, satu-satunya sumber keselamatan dan kebahagiaan sejati. Dalam pergumulan memilih yang baik dan yang jahat, mengambil keputusan akan arah hidup atau perutusan, dalam kerapuhan dan kelemahan karena sakit jasmani maupun rohani, malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael mendampingi kita. Kita tidak sendirian berjalan dalam pesiarahan ini menuju Allah. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Selamat berkarya melayani. Jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan senantiasa menyertai kita dengan berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, utuslah para malaikat-Mu untuk melindungi, menerangi, membimbing kami. Sucikanlah jiwa raga kami agar kami pun meneladan hidup suci para malaikat, dan lindungi kami dari segala yang jahat, serta bimbinglah kami kepada kehidupan kekal. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.